selamat pagi anak bapak. Semangat pagi, namo buddhaya. Oke, di video pembelajaran kali ini adalah hari pertama kita jumpa di kelas 5. Jadi bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Oke, perkenalkan, nama bapak adalah Pak Toto Sutio, bisa dipanggil Pak Toto, ya. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai bab 1, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, sebelum kita lanjut, bapak menanyakan kabar kalian di rumah. Gimana kabar kalian di rumah? Tentunya bapak harapkan anak bapak di rumah semuanya sehat selalu, ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran atau anak bapak menyimak video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya anak bapak di rumah mempersiapkan terlebih dahulu buku tulis, pensil, dan lain sebagainya untuk keperluan belajar hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi operasi hitung pecahan bab 1, ya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada penjumlahan pecahan biasa, yang kedua penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, yang ketiga penjumlahan pecahan desimal, dan keempat yang terakhir yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Dan yang nomor yang keempat ini kita akan bahas untuk video pembelajaran berikutnya, ya. Oke, mari kita bahas mengenai yang pertama dulu, yaitu contoh bentuk pecahan, ya. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, bapak akan menjatuhkan terlebih dahulu mana sih yang disebut pecahan biasa, dan mana yang disebut pecahan campuran, dan mana yang disebut pecahan desimal. Jadi bapak akan mengasih contoh terlebih dahulu biar anak-anak di rumah paham, ya. Kita yang pertama dulu, yaitu 1/2, 2/3, dan lain sebagainya, masih banyak lagi tentunya. Ini merupakan bentuk pecahan apa? Nah, 1/2 dan 2/3 ini merupakan bentuk pecahan biasa anak bapak di rumah, ya. Jadi kalau anak bapak di rumah menjumpai soal yang seperti ini, berarti itu merupakan pecahan biasa, ya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 1/1/2, 1/2/3, dan masih banyak lagi contohnya. Ini merupakan pecahan campuran. Jadi kalau ada soal anak bapak menjumpai seperti ini, berarti itu merupakan pecahan campuran, ya. Oke, kalau yang contoh seperti ini 0,87, terus kemudian 0,9, itu merupakan pecahan desimal, ya. Oke, sekarang anak bapak sudah paham untuk pecahan biasa seperti apa, untuk pecahan campuran seperti apa, kemudian pecahan desimal seperti apa, ya. Kita lanjut ke materi intinya, ya. Yang pertama yaitu ada penjumlahan pecahan biasa. Jadi di penjumlahan pecahan biasa ini terdapat 2 macam nantinya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan biasa yang penyebut yang berbeda. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, ya. Contohnya apa? Nah, di sini bapak kasih contoh, yaitu 1/5 ditambah 2/5. Nah, di sini kan ada 5, penyebutnya 5 dan 5. Di sini adalah penyebutnya sama, ya. Nah, kalau penyebutnya sama ini langsung dijumlahkan saja. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini. Jadi 1 ditambah 2. Nah, di sini 1 ditambah 2/5. Kalau penyebutnya sama ditulis 1 saja, ya, nah Bapak, ya. Nah, sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3/5. Nah, ini adalah hasilnya dari penjumlahan 1/5 ditambah 2/5, itu hasilnya sama dengan 3/5, ya. Kita bahas yang kedua, anak bapak.
Nah, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Jadi kita sudah bahas mengenai pecahan yang penyebutnya sama. Sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Ya, Bapak biar paham nantinya. Kalau ketemu soal seperti ini, anak Bapak sudah bisa ya. Nah, contohnya yaitu ada soal seperti ini. 1/2 ditambah 1/3 itu sama dengan, kita di sini kan. Nah, ini kan berbeda kan, penyebutnya di sini berbeda. Ini bisa juga menggunakan kali silang seperti ini, bisa juga menggunakan KPK. Tapi Bapak di sini akan menjelaskan dengan kali silang saja. Nah, sama dengan, nah ini ya. Nah, 1 kali 3 di sini 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Nah, ini 1 dikali 2. Nah, per 2 dikali 3. Nah, penyebut kali penyebut yang di bawah ya, biar sama nantinya. Oke, sama dengan, nah, anak Bapak sudah tahu kan yang namanya perkalian. 1 kali 3 sama dengan 3, kemudian ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kemudian per di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi bila dijumlahkan sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5/6. Inilah hasilnya dari penjumlahan 1/2 ditambah 1/3. Oke, itu adalah bentuk contoh-contoh yang biasa. Kali ini Bapak akan mencontohkan tentang soal cerita. Jadi anak Bapak tahu soal yang biasa seperti itu langsung dan soal yang cerita. Nah, kalau soal cerita ini butuh pemahaman ya anak Bapak. Nah, kita contohkan secara langsung aja. Contoh soal cerita. Nah, di sini Pak Andi memiliki 2 loyang kue. Loyang pertama 1/5 bagian kue, sedangkan loyang kedua 2/5 bagian kue. Berapa jumlah bagian kue yang ada di kedua loyang milik Pak Andi? Nah, kita bahas ya. Kita jawab. Nah, diketahui kalau anak Bapak menjawab soal cerita seperti ini, anak Bapak di rumah harus seperti ini ya. Langkah-langkahnya ada jawab, diketahui, ditanya, dan jawabannya. Dan di akhir kalian mengerjakan soal itu harus dikasih jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Diketahui. Nah, loyang pertama ya, itu sama dengan 1/5. Nah, kemudian loyang kedua yaitu sama dengan 2/5. Ditanya. Nah, ditanya di sini adalah jumlah kue loyang 1 dan loyang kedua milik Pak Andi. Nah, berarti nanti ada penjumlahan ya. Nah, di sini Bapak akan tekankan, di sini adalah penjumlahannya ini merupakan penyebut yang sama. Jadi anak Bapak tidak usah dikali silang, langsung dijumlahkan saja. Nah, jawab sama dengan 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, nah langsung saja 1 ditambah 2/5. Karena di sini penyebutnya sama, jadi tulis 1 saja anak Bapak. Sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3/5. Jadi jumlah kue loyang 1 dan loyang 2 Pak Andi adalah 3/5. Nah, itu adalah contoh soal cerita ya anak Bapak. Jadi kalau menjawab soal cerita harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Kita lanjut soal selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Nah, penjumlahan pecahan campuran juga ada 2, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, kita bahas yang pertama dulu, penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Nah, Bapak kasih contoh di sini ya anak Bapak. Nah, 1/3/5 ditambah 2/1/5. Nah, di sini adalah penyebutnya sama, yaitu 5. Nah, kita langsung saja. 1 ditambah 2. Nah, di sini ya 1 ditambah 2. Nah, kemudian 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 sama per 5. Dilangsung saja ya. Sama dengan
1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4, kemudian 5 ditaruh di penyebutnya. Jadi soalnya di sini 1 3/5 ditambah 2 1/5 itu hasilnya sama dengan 3 4/5. Sekarang yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Contohnya Pak, ya Bapak akan mengasih contoh. Di sini adalah penyebutnya berbeda ya anak Bapak. Sama dengan, nah kita kalikan silang juga boleh nanti ya, menggunakan KPK juga boleh. Tapi Bapak di sini akan kasih contoh yang menggunakan kali silang. Oke, di sini 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 di sini 2 ditambah 1. Nah, di sini sisanya ya. 1/2 ini 1/2 ditambah 2/3 ini 2/3. Sama dengan kita akan kasih silang ya, karena di sini penyebutnya berbeda maka menggunakan kali silang atau KPK. Tapi Bapak di sini akan menjelaskan menggunakan kali silang. Ya. Sama dengan kita langsung jumlahkan saja di sini anak Bapak ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kali silang 1 dikali 3. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 ini 2 dikali 2 per 2 dikali 3. Penyebut dikali penyebut 2 dikali 3 ya. Sama dengan, nah ini 3, 1 kali 3 berapa anak Bapak? 3, ya betul ini 3 ya. Kemudian ditambah 2 kali 2 berapa anak Bapak hasilnya? 4, iya di sini 4 betul ya. Per 2 kali 3 ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, nah sama dengan berarti 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7 per 6 atau 4 1/6. Loh, kok hasilnya ada 2 Pak? Di sini ada 4/6 dan 3/7. 3/6. Ya. Nah, di sini Bapak akan kasih caranya. Gimana cara anak Bapak bisa mendapatkan 4/6 ya? Nah, di sini. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Jika 3 ditambah 4/6. Nah, tadi ya. Nah, sama dengan 3 7/6 atau 4/6. Nah, di situ hasil situ adalah 3 7/6 itu sama dengan 6 kali 3, ini 6 kali 3 ditambah 7/6 ya. Itu sama dengan 6 kali 3 18 ditambah 7 sama dengan 25/6. Nah, di sini ini adalah gunanya untuk nantinya mendapatkan nilainya ini ya. Sama dengan 4/6. Dari mana hasilnya, Pak? Nah, di sini. Karena 2/6 itu sama dengan 25 dibagi 6. 25 dibagi 6 berapa? Dapat 4 dan masih sisa 1. Jadi, nah, maka dapat ditulis seperti ini. Nah, 4-nya adalah tadi pembagian antara 25 dibagi 6 dapat 4 tapi masih sisa 1. Nah, sisa satunya ini ditaruh sebagai pembilang dan per 6-nya. Nah, per 6 adalah tempat untuk membaginya tadi. Nah, jadi anak Bapak sudah paham ya, dari 4 1/6 itu hasilnya dari mana? Hasilnya dari ini sudah Bapak jelaskan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang soal cerita. Tadi di pecahan biasa ada soal cerita, tentunya di pecahan campuran ini ada soal cerita. Nah, di sini adalah Pak Budi. Tadi di Pak Andi, sekarang Pak Budi ya, ganti. Pak Budi pergi ke pasar membeli buah. Ya, buah 1/4 kg jeruk dan 1/3/8 kg mangga. Berapa berat buah-buahan yang dibeli Pak Andi? Oke, kita jawab. Nah, oke, diketahui. Nah, jeruk. Nah, tadi sama dengan 1/4 kg. Kemudian mangga sama dengan 1/3/8 kg. Ditanya apa Pak? Ya, ditanya jumlah buah yang dibeli Pak Budi. Oke, sekarang dijawab.
Tadi ada 1/1/4. Nah, kita 1/1/4. Kemudian ditambah 1/3/8. 1/3/8 ya, kilogram. Sama dengan 1 ditambah 1 di sini. 1 ditambah 1 kali 1/4. Di sini 1/4 ditambah 3/8. Ditambah 3/8. Nah, kali ini di sini adalah 1 ditambah 2 sama dengan 2. Ini Bapak akan kalikan. Nah, boleh kali silang, boleh samakan penyebut. Kalau Bapak ini menyamakan penyebut menggunakan KPK supaya dia KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Jadi gimana penyebut ini supaya jadi 8? Itu dikalikan 2. Berarti kalau bawah dikalikan 2, atas juga dikalikan 2 nah Bapak. Nah, jadi seperti ini. 1 dikali 2. Nah, kali 2-nya ini ya. Supaya nanti ada ditambah 3 kali 1. Kan tadinya bilang Bapak penyebutnya atau KPK dari 48 ini adalah 8. Nah, Bapak taruh di sini 8 ya. Jadi sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3/8. Jadi sama dengan 25/8. Hasilnya yaitu jadi jumlah kue yang dibeli Pak Andi adalah 25/8. Nah, seperti itu anak Bapak ya. Jadi anak Bapak sudah paham dong. Nah, kita membahas tentang materi penjumlahan pecahan campuran ya, dengan penyebut yang sama dengan penyebut yang berbeda. Oke, kita lanjutkan yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, contoh 1. Bila ada contoh 0,65 ditambah 0,24 itu sama dengan, cara penjumlahannya seperti ini ya Bapak. Nah, 0,65 ditambah dengan 0,24 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9, kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8, kemudian komanya ditulis 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,65 ditambah 0,24 hasilnya sama dengan 0,89. Ya, contoh yang kedua lagi ya Bapak. Tadi di sini ada 2 angka ya di belakang koma, ini juga 2 angka di belakang koma. Sekarang Bapak akan contohkan 2 angka di belakang koma dan 1 angka di belakang koma. Gimana cara penjumlahannya Pak? Nah, seperti ini. 0,8 ditambah dengan 0,15 itu sama dengan 5. Nah, 5 ditambah di sini kan kosong, jadi nggak bisa langsung diturunkan saja nah Bapak ya. 5 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, tulis komanya. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah ini. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, di sini. Ini sama dengan 0,17 ditambah 0,95 sama dengan, nah di sini 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi masih sisa 1. Dapat celengan 1 ya. Berarti 1 ditambah 9 sama dengan 10, tapi masih ada sisa 1 tadi ya Bapak di sini ya. Jadi sama dengan 1. Nah, masih sisa 1 lagi. 0 ditambah 0 sama dengan 0, masih sisa 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 1/12. 1/12 ya. Nah, itu tadi penjelasan Bapak yaitu tentang materi pecahan. Tadi kita sudah belajar mengenai pecahan biasa, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, dan yang kedua ada penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan campuran yang ada dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan campuran dengan penyebut yang sama dan penjumlahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kemudian ada pecahan desimal. Sudah Bapak jelaskan semuanya. Tentunya anak Bapak, kalau Bapak sudah menjelaskan, ada tugas dong. Nah, tugas kali ini yaitu mengerjakan latihan 1 halaman 3 bagian B dan D. Kalau bagian B itu nomor 3 dan bagian D itu nomor 3, juga sama ya. Kemudian latihan kedua halaman 4, yaitu bagian B nomor 2 dan bagian C nomor 3 ya.
Kemudian latihan yang ketiga, yaitu halaman 5. Bagian A nomor 4 dan bagian C nomor 1 ya. Itu adalah tugas yang dikerjakan anak Bapak di rumah nantinya. Oke. Nah, untuk materi minggu depan Bapak tadi sudah bilang bahwa materi yang keempat tadi, penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kita akan bahas minggu depan di video selanjutnya ya. Jadi kalau Bapak terangkan di sini semua, nanti anak Bapak bingung, kebanyakan materi. Jadi Bapak bisa untuk materi minggu depan ya. Oke, terima kasih. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan materi ini anak Bapak bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di rumah jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap di rumah social distancing dan stay at home. Oke, semangat pagi. Namo Buddhaya.